Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Johannes dan rekan saya, Alifah Hairunisa. kami dari Informatika Angkatan 23 akan menjelaskan tentang long term scheduling untuk memenuhi tugas sistem operasi yang ditempuh oleh Bapak Wawan Nurmansyah MCS. Baiklah, berikut adalah penjelasannya. Long-term scheduling. Long-term scheduling adalah proses pengelolaan dan pengaturan proses-proses yang akan dimuat dari memori sekunder, seperti disk, ke memori utama yaitu RAM, untuk dieksekusi oleh CPU. Long-term scheduling menentukan proses mana yang diizinkan untuk dieksekusi berdasarkan kriteria tertentu seperti ketersediaan sumber daya dan prioritas dari proses. Selanjutnya adalah aspek utama long-term scheduling. Pertama, frekuensi yang jarang. Long-term scheduling dilakukan lebih jarang daripada short short term scheduling karena berkaitan dengan memilih proses untuk masuk ke memori, bukan memilih proses yang akan segera dieksekusi. Kedua, memastikan beban kerja seimbang, yaitu scheduler ini menjaga keseimbangan antara proses yang membutuhkan banyak CPU atau CPU bound dan proses yang lebih sering menunggu I/O atau I/O bound. Yang ketiga, mengontrol tingkat multiprogramming dengan membatasi jumlah proses yang masuk ke memori. Long-term scheduling mengontrol tingkat multitasking sistem, memastikan tidak ada kelebihan beban yang dapat memperlambat kinerja, serta long-term scheduling ini lebih berfokus pada keseluruhan manajemen beban kerja, seperti sistem daripada pemilihan proses jangka pendek. Berikut ada rumus pengukuran proses. Rumus pengukuran untuk long-term scheduling biasanya berhubungan dengan tingkat pemanfaatan dan throughput dari sistem. Berikut adalah dua rumus penting yang digunakan dalam pengukuran proses long-term scheduling. Yang pertama, utilization atau tingkat pemanfaatan. Rumus dari utilization adalah utilization sama dengan waktu penggunaan CPU dibagi total waktu tersedia dikali 100%. Ini mengukur seberapa banyak CPU yang digunakan selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah throughput. Rumus dari throughput adalah jumlah proses yang disediakan dibagi dengan total waktu. Ini mengukur seberapa banyak proses yang selesai dalam dari satuan waktu. Berikut adalah kinerja dan hasilnya. Akses yaitu ralat proses yaitu 11, kapasitinya 2, periodenya 15, dan seterusnya. Bisa dilihat dari PPT ini. Selanjutnya adalah keterangan. T1 memiliki kapasitas 2 unit waktu dan periode 15. Dijalankan setiap 15 unit waktu. T2 memiliki kapasitas 3 unit waktu dan periodenya adalah 5. Dijalankan paling sering setiap 5 unit waktu. T3 memiliki kapasitas 2 unit waktu dan periode 10. Dijalankan setiap 10 unit waktu. Ini adalah dasar dari penjadwalan yang digunakan dalam Gantt chart untuk menunjukkan bagaimana sistem memastikan semua proses berjalan sesuai kapasitas dan prioritas dari periodiknya. Selanjutnya adalah alur kerja long-term scheduling. Yang pertama ialah identifikasi proses. Terdapat 3 proses yaitu T1, T2, dan T3 yang masing-masing memiliki kapasitas dan periode waktu yang berbeda. Kapasitas ini merujuk pada jumlah satuan yang dibutuhkan oleh setiap proses untuk eksekusi, dan periode menunjuk pada waktu siklus setiap proses yang diambil kembali untuk dijalankan. Berikut adalah alur kerja long-term scheduling. Penentuan periode
ralat penentuan prioritas proses. Berdasarkan periodenya, prioritas diberikan kepada proses dengan periode yang lebih kecil. Hal ini karena proses dengan periode kecil membutuhkan lebih banyak eksekusi per unit waktu. Misalnya T2 memiliki periode terkecil yaitu 5, sehingga memiliki prioritas tertinggi. T3 memiliki periode 10, jadi prioritas menengah. T1 memiliki periode 15, sehingga prioritas terendah. Alur kerja long term scheduling. 3 yaitu penjadwalan proses. Proses dipilih oleh long term scheduler dan dimasukkan ke dalam memori untuk dijalankan berdasarkan prioritas yang sudah ditentukan. Di awal T2 memiliki prioritas tertinggi sehingga dieksekusi pertama. Ketika waktu proses T2 selesai dan tidak ada proses dengan prioritas lebih tinggi yang siap, maka proses lain yaitu T1 dan T3 dijadwalkan. Alur kerja long term scheduling. 4. Eksekusi berdasarkan siklus. Setiap proses akan dieksekusi dalam slot waktu sesuai dengan kapasitasnya sampai selesai, dan proses dengan prioritas lebih tinggi dan dieksekusi lebih sering. Pada Gantt chart, setiap proses ditempatkan dalam slot sesuai dengan waktu eksekusinya. Oke, lanjut. Selanjutnya akan Hasil, dijelaskan oleh Johan. oke, terima kasih Nisa. Hasil long term scheduling. Yang pertama ada eksekusi proses dalam Gantt chart. Yang pertama, dari waktu 0 sampai 4, proses T2 dijalankan karena memiliki prioritas tertinggi dan kapasitas 3 unit waktu. Yang kedua, pada waktu 5 sampai 6, proses T1 dijalankan karena tidak ada proses lain yang lebih mendesak dan kapasitasnya 2 unit waktu. Yang ketiga, pada waktu 7, proses T2 kembali dijadwalkan karena periodenya 5 dan dieksekusi selama 1 unit waktu. Yang keempat, pada waktu 8 sampai 9, proses T3 dieksekusi sesuai dengan periodenya yang 10 dan memiliki kapasitas 2 unit waktu. Yang kelima, pada waktu 10 sampai 11, T1 kembali dijalankan sesuai dengan periodenya. Yang keenam, pada waktu 12 sampai 13, proses T2 kembali dijadwalkan lagi. Dan yang terakhir, pada waktu 14, T2 dieksekusi 1 kali lalu menunggu giliran berikutnya. Lanjut, masih pada hasil long term scheduling. Untuk yang kedua ada kontrol periode eksekusi. T2 dieksekusi setiap 5 unit waktu, T3 setiap 10 unit waktu, dan T1 setiap 15 unit waktu. Ini menunjukkan bagaimana long term scheduling memastikan semua proses mendapatkan waktu eksekusi sesuai periodenya. Yang kedua, proses dengan periode yang lebih kecil dieksekusi lebih sering daripada proses dengan periode yang lebih besar. Secara keseluruhan, long-term scheduling ini memastikan bahwa setiap proses dijadwalkan dan dieksekusi berdasarkan kapasitas dan prioritas periodiknya, menghasilkan penggunaan CPU yang efisien sesuai dengan kebutuhan proses-proses tersebut. Dari gambar tersebut adalah sebuah visualisasi Gantt chart yang menunjukkan proses long-term scheduling untuk 3 proses, T1, T2, dan T3 yang masing-masing memiliki kapasitas dan periode berbeda. Gambar ini menggambarkan bagaimana proses dijadwalkan sesuai dengan prioritas dan waktu eksekusinya. Contoh kerja long-term scheduling. Berikut adalah contoh long-term scheduling dalam kehidupan mahasiswa dalam bentuk cerita lengkap. Dimas, seorang mahasiswa tingkat akhir, baru saja memulai semester akhirnya. Salah satu tugas terpenting yang harus dia selesaikan adalah skripsi. Karena skripsi merupakan syarat kelulusan, Dimas tahu bahwa dia harus merencanakan waktu dengan baik agar semuanya berjalan lancar. Untuk itu, ia memastikan membuat jadwal kerja yang terperinci untuk 6 bulan ke depan. Dimas memulai dengan menemui dosen pembimbingnya, berdiskusi tentang topik yang akan diambil, serta menentukan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Setelah topik disetujui, Dimas menyusun jadwal mingguan. Dengan jadwal tersebut, dia menetapkan target-target spesifik.
seperti penyelesaian bab 1 pada akhir bulan pertama dan penelitian lapangan selesai pada minggu kedua, bulan ketiga. Lanjut cerita, di awal jadwalnya, Dimas mengalokasikan beberapa minggu untuk membaca literatur dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian, ia menetapkan waktu khusus setiap minggu untuk menulis setiap bab skripsinya. Pada bulan kedua, ia merencanakan untuk mulai menghubungi narasumber dan melakukan penelitian lapangan. Setiap tahap dikerjakan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ia buat. Selain itu, Dimas juga menjadwalkan pertemuan rutin dengan dosen pembimbingnya untuk mendapatkan masukan mengenai kemajuan pekerjaannya. Hal ini sangat penting karena feedback yang didapatkan akan membantunya memperbaiki kesalahan dan mengarahkan pekerjaannya ke jalur yang benar. Meski beberapa kali harus menyesuaikan jadwal karena ada beberapa kendala teknis di lapangan atau kesibukan kampus lainnya, Dimas selalu berusaha untuk tetap sesuai dengan rencana utama yang sudah ia buat. Dia menyadari bahwa ia terlalu jauh melenceng dari jadwal, maka beban pekerjaan akan semakin menumpuk di akhir semester, yang bisa berakibat fatal bagi kelulusannya. Berkat perencanaan long-term scheduling yang baik, Dimas berhasil menyelesaikan skripsinya tepat waktu di akhir semester. Ia dapat menyusun semua bab dengan rapi, menyelesaikan revisi sesuai masukan dosen, dan akhirnya lulus dengan nilai yang memuaskan. Semua itu berkat perencanaan jangka panjang yang disiplin dan konsisten. Untuk kesimpulan dari alur cerita tentang long-term scheduling, yang pertama, long-term scheduling ditetapkan oleh Dimas untuk merencanakan pengerjaan skripsi selama 6 bulan. Ia membagi tugas-tugas besar menjadi target-target mingguan seperti membaca literatur, menulis setiap bab, dan penelitian lapangan. Yang ketiga, jadwalnya mencakup pertemuan rutin dengan dosen pembimbing untuk evaluasi. Dan yang terakhir, dengan penjadwalan yang tepat, Dimas menyelesaikan skripsi tanpa beban berlebih di akhir waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk materi long-term scheduling dari saya Johannes dan rekan saya Alifa Koryunisa. Sebelum mengakhiri presentasi, kami ada pantun. Buah pepaya ditambah terasi, kuah pindang rasanya basi. Maafkan saya lama presentasi, semoga tidak membuat emosi. Terima kasih. Sebelum menutup video ini, kami akan mengaplikasikan long-term scheduling ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditonton terus ya. Bye-bye! Loh, ada aja. Senang lah. Aja, lagi ngapain? Susah amat. Nis, aku lagi ngerjain skripsi ini agak mumet sih, karena selain skripsi ini masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan. Aku lagi bingung nih mau gimana ngerjain skripsi ini. Kayaknya aku ada deh saran biar kamu nggak keteteran. Kalau boleh tahu gimana caranya, Nis? Nah, caranya tuh gini, Jo. Oh, gitu ya, Nis ya. Juga sih kalau diaplikasiin. Nah, jadi kamu bisa aplikasi ini tugas-tugas kamu tadi sama cara yang aku kasih. Wah, bagus juga idenya, Nis. Oke deh, ntar aku coba. Tiga. Oke.